Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabatku, pendengar radioku yang dirahmati Allah, mari kita mensyukuri nikmat Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat dikuatkan iman Islam. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmatnya untuk kita, sehingga kita bahagia hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat kelak. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pendengar radioku yang berbahagia, alhamdulillah kita telah memasuki hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Awalnya rahmah, pertengahannya maghfirah, yang terakhir adalah idku minan nar. Pendengar radioku yang dirahmati Allah, ada beberapa kesalahan umat Islam pada saat menjelang Idul Fitri. Yang pertama, berbondong-bondong untuk membayar zakat mal. Zakat itu ada dua, ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Zakat mal adalah mengeluarkan harta tertentu kepada orang tertentu dengan jumlah tertentu dan syarat rukun yang telah ditentukan. Zakat fitrah adalah mengeluarkan harta dengan kadar yang telah ditentukan, di waktu yang telah ditentukan, kepada orang yang telah ditentukan. Tujuannya zakat mal untuk mensucikan harta kita, tujuan zakat fitrah untuk mensucikan jiwa kita. Kenapa saya katakan ada kesalahan di sebagian umat Islam? Karena hampir semua umat Islam di Indonesia berbondong-bondong membayar zakat malnya di bulan Ramadan. Kenapa saya katakan salah? Karena zakat mal itu ada rukunnya. 1 haul, 2 nisab. Haul adalah genap 1 tahun kepemilikan harta. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib kita zakat. Kalau zakat itu zakat perdagangan, orang pada berbondong-bondong membayar zakatnya di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, apa iya semua umat Islam itu mulai dagangnya di bulan Ramadan semua? Karena kan kita buka usaha itu bulan Sya'ban bayar zakat. Kita buka usaha bulan Rajab, bulan Rajab kita bayar zakat. Nah ini kok berbondong-bondongnya di Ramadan semua? Apa iya orang Islam itu buka usahanya di Ramadan semua? Kan gak mungkin. Kalau yang Ramadan ya Ramadan, betul itu. Tapi yang bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan yang lain, nah itu kan harus sesuai dengan bulan berikutnya setelah 1 tahun. Yang kedua, kalau memang itu zakat profesi karena kerja, apa iya umat Islam itu mulai kerjanya di bulan Ramadan semua? Kan jadi pertanyaan itu, monggo. Termasuk pengurus masjidnya juga dengan bangganya itu menerima zakat mal, zakat fitrah. Kalau ada orang zakat mal langsung diterima saja. Jangan diterima, dikasih edukasi, dikasih penjelasan, diterangkan bahwa Bapak, ini zakat mal apa Pak? Saya zakat mal kerja. Bapak mulai kerjanya kapan? Ya itu bulan berikutnya setelah 1 tahun dikeluarkan zakatnya, jangan nunggu Ramadan. Monggo diperbaiki bareng-bareng ya. Makanya kita kalau usaha itu ditulis, mulai usahanya kapan. Kalau nabung itu ditulis. Deposito kalau beli emas itu ditulis. Ya ada emas yang nggak dizakatin, nggak wajib dizakatin, masruhin aja. Nggak wajib dizakatin. Kalau beli emas, Mas Azhari, itu ditulis itu. Makanya kalau beli emas yang buat perhiasan dipakai, walaupun cuma sekali.
Jangan dipakainya kalau mau pengajian aja pameran Ustadz. Jadi dipakai untuk apa? Untuk menggugurkan bahwa kalau perhiasan itu enggak. Tapi kalau emas batangan, emas yang disimpan itu kena zakat 93 gram, 93,6 gram itu sudah kena zakat itu. Tapi kalau untuk perhiasan walaupun segede rantai sepur enggak itu, karena itu perhiasan. Itu yang pertama. Yang kedua zakat fitrah. Zakat fitrah itu diberikan mulai diperbolehkan memberikan yaitu dari malam pertama bulan Ramadan sampai sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Afdolnya pada saat malamnya. Tapi kalau umpama malam takbiran itu tidak sempat atau takut untuk membayar zakat karena kesibukan, biasanya banyak tamu, banyak adiknya, banyak kakaknya atau banyak saudaranya, maka boleh dari awal. Lah siapa yang berhak atau siapa yang kewajiban membayar zakat? Yang kewajiban zakat fitrah adalah orang yang menemukan 2 bulan, yaitu bulan Ramadan dan bulan Syawal. Dengar adauku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang berkewajiban memberikan zakat fitrah, ya tentu muslim itu pastilah ya, tapi adalah orang yang bertemu 2 bulan. Ramadan tanggal 30, maghribnya itu jam 18. Ada orang meninggal jam 18 kurang 10 menit. Maka orang itu tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Tidak bertemu bulan Syawal. Ada orang bayi lahir jam 18 lewat 10 menit. Maka bayi itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Tidak ketemu bulan Ramadan. Ada orang melahirkan jam 18 kurang 10, jam 18 lewat 10 meninggal bayinya itu, maka bayi itu wajib dizakati fitrahnya. Kenapa? Bertemu bulan Ramadan 10 menit, bertemu bulan Syawal 10 menit. Jadi yang menemukan 2 bulan itu yang wajib. Lah siapa yang berhak menerima zakat? Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang masuk Islamnya itu karena ekonomi, yang kelima ibnu sabil, yang keenam fi sabilillah, yang ketujuh horim, orang yang banyak utang, yang kedelapan budak. Apa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak punya harta atau tidak punya pendapatan, atau orang yang punya harta tapi tidak mencukupi 50% kebutuhan hidupnya. Miskin di atasnya. Orang punya harta lebih dari 50% tapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, yang ngambil ini amil zakat min amri umaro. Jadi amil zakat itu adalah urusannya pemimpin, urusannya presiden. Maka pemerintah mempunyai badan zakat. Ada Basnas, ada Basda, ya kan? Atau terhadap ormas yang sudah mempunyai lembaga amil zakatnya. Di kita adalah Zisnu, lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama. Nah, itulah yang berhak, yang bisa dikatakan amil, yang menerima bagian. Kalau hanya meng-SK-kan sendiri atau malah tidak di-SK-kan, ngumpul sendiri di masjid, nerima orang bayar zakat, lalu bagiin sendiri, lalu mengatakan bahwa saya ini amil, maka mana bagian saya? Itu namanya bukan amil sampean, Pak. Tapi sampean adalah relawan zakat yang tidak berhak untuk menerima bagian amil. Karena bukan amil. Kalau sampean itu miskin, dapat bagian dari miskinnya, bukan dari amil. Tapi kalau amil nggak bisa. Kenapa? Sampean bikin sendiri, panitia sendiri, kalau ada SK-nya meng-SK-kan sendiri, dan itu yang banyak diantara di tengah-tengah kita, Mas. Coba aja di masjid-masjid di kampung, mana ada SK-nya, mana ada surat tugasnya, mana ada kaitannya dengan pemerintah. Makanya Islam itu kan agama yang tasamu, yang toleran, yang moderat, yang tidak ribet-ribet lah.
aturan itu tidak boleh kita rubah. Bahwa al-amil min amril umaro itu jangan dirubah-rubah. Tinggal bikin panitia, kaitkan dengan lembaga yang sudah ada di umaro, gandengkan ke Basnas, gandengkan ke Lasisnu umpama, atau lembaga ambil zakat yang lain yang sudah diakui pemerintah, atau ambillah ketua RT. Kan ketua RT sebagai pemerintah yang terendah di Indonesia kan, ambil Pak Ketua RT, tolong dong stempelin ini SK zakat. Nah kalau sudah ada sepengetahuan RT, maka orang yang jadi panitia itu boleh menerima bagian sebagai amin. Mu'alaf juga orang yang masuk Islamnya karena ekonomi. Bukan mu'alaf orang kaya raya masuk Islam terus dapat bagian, itu tidak. Jadi yang masuk Islam itu karena ada pembagian di agama ini, ikut di agama ini, ikut, lalu diambil. Nah fisabilillah sekarang sudah tidak ada fisabilillah. Maka para muadzin, guru-guru ngaji yang tidak dapat honor, khotib-khotib di kampung yang tidak ada yang ngasih, ya bolehlah dijadikan fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Karena yang menghidupkan masjid, bersihin masjid, nyapu masjid, dan lain sebagainya. Terus gharim, orang yang banyak utang, yang utangnya itu untuk fisabilillah, bukan utang untuk kredit motor, motornya buat jalan-jalan, anaknya malah gak ngaji. Bukan kredit HP, bukan melakukan hal-hal kredit untuk sesuatu yang bukan kebutuhan primer. Tapi kalau ada orang yang banyak utang untuk nyekolahin anaknya, boleh tuh menerima zakat. Kenapa? Karena menyekolahkan anak, mondokin anak, termasuk fisabilillah. Ini dengan hamba Allah di Purbalingga. Pak Kiai, saya ingin bertanya, mana yang lebih afdol Pak Kiai, antara zakat fitrah dengan beras atau dengan uang Pak Kiai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radioku, penanya yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat fitrah itu adalah memberikan zakat dari makanan yang menguatkan atau makanan pokok di negeri itu. Berapa jumlahnya zakat fitrah? Jumlahnya zakat fitrah itu saksok. Kalau fidyah tadi sakmut ya, kemarin saya bahas. Ini saksok itu seperti ini. Jadi kalau tangan kita, di dua tangan kita ditingkupkan dan sampai siku, dikasih gandum, maka itulah satu sok. Atau gampangannya saksok itu 4 mud. Jadi kalau 1 mud itu 6 on, maka saksok itu adalah 2,4 kilo. Dibulatkan menjadi 2,5 kilo atau diliterkan menjadi 3,5 liter. Itu memberikan zakat dengan makanan yang menguatkan di negeri itu. Lah makanan kita apa? Beras, padi, ya kan? Nasi dari beras, maka zakatnya adalah beras. Namun demikian, Imam Ahmad bin Hambal membolehkan kita membayar zakat dengan uang. Bolehkah kita mengikuti Imam Ahmad bin Hambal? Ya boleh saja. Kan kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam ilmu fikih mengikuti salah satu dari 4 madhab. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu. Cuma ukuran zakat fitrahnya zaman Imam Ahmad bin Hambal 4 kilo, bukan 2,5 kilo. Maka kalau mau mengkonversi dengan uang, bukan 2,5 kilo kali harga beras. Kenapa? Karena zakatnya di Imam Ahmad bin Hambal itu 4 kilo. Jadi 4 kilo kali harga beras. Kalau harga beras 10.000, kalau dengan beras 2,5 kilo, kalau kita dikonversikan dengan uang berarti bukan 25.000, tapi 40.000. Nah kalau begitu enakan pakai beras ya itu memang harusnya pakai beras. Itu kan katanya ada yang nanya boleh nggak pakai uang. Lah kalau pakai uang cara konversinya seperti itu. Jangan caranya mengikuti Imam Ahmad bin Hambal, tapi ukurannya mengikuti ukuran Imam Syafi'i. Gitu loh Mas Ansari. Baik, terima kasih Pak Kiai. Dan alhamdulillah kita jadi lebih paham lagi ya tentang zakat fitrah ini. Silakan untuk sahabat radioku yang ingin bertanya baik tentang zakat fitrah ataupun yang lainnya ya, silakan dihubungi kami di nomor 0811 2611 896. Baik Pak Kiai, sambil menunggu telepon dari sahabat pendengar radioku, kita bacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Ini dengan Ibu Fatimah di Purbalingga. Ya. Pak Kiai, di kampung saya itu kalau malam Idul Fitri, panitia yang mengumpulkan zakat setelah selesai dikumpulkan zakatnya maka akan dibagikan ke semua rumah nih Pak Kiai secara merata. Jadi semua rumah itu semuanya mendapatkan beras fitrah Pak Kiai. Bagaimana hukumnya Pak Kiai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah fenomena yang kebanyakan terjadi. Tadi saya sampaikan adanya beberapa kesalahan. Salah satunya itu lupa nggak nyampein itu. Sama di kampung saya di Tunjung Muli waktu itu ya pernah, mudah-mudahan sekarang tidak seperti itu ya. Jadi pada saat malam hari itu didodok-dodok lagi dari panitia zakat fitrah membagikan zakat fitrah ke semua orang. Padahal ada mustahik yang tadi sudah saya sebutkan, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ada orang yang tidak boleh menerima zakat. Siapa orang yang tidak boleh menerima zakat? Ada 5. 1 orang kaya, 2 orang yang dalam tanggungan orang kaya, 3 keturunan Rasulullah, kalau di sini Habib yang dikasih zakat, 4 non muslim, yang kelima budak udah nggak ada. 4 ini nih ada di lingkungan kita nih. Orang kaya itu orang apa? Ya bukan fakir, bukan miskin, namanya orang kaya itu. Loh kalau begitu enak dong orang fakir miskin kalau lebaran, kalau malam Idul Fitri itu dapat berapa karung. Ya memang kita menyenangkan beliau Pak, menyenangkan mereka kok. Kan bukan beras kita, ya kan? Daripada dikasihkan ke semuanya orang kaya kebagian, nggak boleh itu panitianya doain sama orang fakir miskin itu. Ya. Terus orang dalam tanggungan orang kaya, orang yang hidup sama orang kaya. Makanya kalau kita punya pembantu malam takbiran, pembantu itu ada di rumah kita, maka yang wajib mengeluarkan zakat fitrahnya itu kita. Wajib kita itu mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang kaya, untuk orang-orang yang bekerja pada kita. Dengan catatan malam takbiran masih bersama kita, itu kan ditanggung sama kita. Tapi kalau tanggal 20 udah pulang ya urusannya. Kalau kita mau ngasih zakat fitrah ya itu kebaikan kita. Keturunan Rasulullah jangan dikasih zakat, dikasih hadiah kalau mau ngasih. Ya, bukan zakat fitrah dikasihkan ke Habib, zakat mal kasihkan ke Habib, nggak boleh. Non muslim nggak boleh, mau miskinnya kayak apa non muslim boleh kita bantu, boleh kita kasih, tapi jangan diambilkan dari uang zakat, ambilkan dari kantong yang lain. Itu Mas Ansori kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki.